masa pandemi gini pas banget nih buat nyetok jahe. Salah satu gejala utama varian Omikron adalah radang tenggorokan. Kandungan aktif jahe bisa membantu melegakan dan memulihkan radang. Biasanya sih yang banyak diolah adalah jenis jahe emprit. Bentuknya boleh kecil, tapi rasa dan khasiat juara. Beda lagi nih sama di Australia. Jahe yang dibudidaya adalah jahe jumbo. Ukurannya memang gede-gede banget. Di sini pertumbuhan jahe diperhatikan secara detail. Sistem perairannya bagus. Sinar mataharinya dijamin cukup. Bulan Februari dan Maret adalah musim panen jahe. Ambil jahe yang masih muda ya, jangan yang sudah tua. Karena terlalu banyak mengandung minyak dan rasanya sudah terlalu pedas. Kehadiran jahe di sini diinisiasi oleh pekerja Tiongkok yang menanam jahe sebagai penghangat badan. Ternyata hasilnya jauh lebih bagus dari negara asalnya. Budidaya massal dimulai dan pabrik pengolahan jahe didirikan tahun 1941. Awalnya untuk menyuplai makanan tentara saat Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang sih jadi oleh-oleh sekaligus destinasi wisata edukasi. Meski produksinya nggak besar, Australia tercatat sebagai pemasok utama jahe bersalut gula dan awetan jahe dunia loh. Asinan jahe di sini sudah diproses modern, mulai dari proses pencucian, penyortiran, pemotongan, sampai proses pengasinan selama 12 hari. Selain asinan, di sini manisan, sirup, selai, bakso, sampai es krim serba jahe juga ada loh. Wah, ternyata nggak cuma kita aja ya yang suka jahe. Bule juga doyan tuh. Wih, kacangnya enak banget. Iya dong. Kurang asin nih. Bentar ah. Kacenggo, gak bagus tahu kalau kebanyakan garam. Hah? Gak bagusnya? Iya, bisa nyebabin gangguan ginjal. Wah, berarti aku harus ngurangin garam ya, Nyil. Tapi kalau kekurangan garam juga gak bagus, Kacenggo. Bisa bikin natrium dalam darah rendah. Oh gitu, Nyil. Emang ada batasnya gak sih, Nyil? Ada, Kacenggo. Batasnya cukup 1 sendok teh per harinya. Oh, makasih ya, Nyil. Aku baru tahu nih dari Unyil nih. Nah, ngomongin tentang garam, Kacenggo, ada loh, Kacenggo, garam dengan bermacam-macam rasa. Oh, rasa apa aja, Nyil? Ada rasa gerengkah se-Indonesia. Ada yang bisa nebak apa di dalam bambu bakar ini? Nasi bakar atau lemang khas Sumatera Barat? Semua salah. Bambu bakar ini berisi garam. Hasilnya smoke salt alias garam asap. Dengan proses ini, harga garam kasar belasan ribu rupiah berubah jadi ratusan ribu rupiah. Di Indonesia, smoke salt masih asing. Tapi di negara-negara Asia Timur, garam asap sudah sering digunakan untuk membuat masakan punya cita rasa berbeda. Orang Jepang misalnya, hampir setiap hari menggunakan smoke salt untuk berbagai masakan, termasuk ramen. Media pembakarannya sama-sama pakai bambu. Tapi ada yang beda antara smoke salt buatan Jepang dengan smoke salt asal Bali buatan Butoya. Rasa garam yang dibuat Butoya ada rasa manisnya. Sedangkan smoke salt di Jepang cenderung asin. Perbedaan iklim mempengaruhi rasa dan kualitas garam asap. Saya belajar ini ke Jepang tahun 92. Dan ini namanya smoke salt. Kita menggunakan bambu juga ya, bambu muda. Dan lihat ini baru smoke pertama seperti ini dia jadinya. Masih putih dan ini masih akan ada proses yang selanjutnya, yang kedua dan ketiga. Yap, karena bukan garam yang biasa digunakan di Indonesia. Butoya belajar teknik membuatnya aja sampai ke Jepang. Dari negeri Sakura itulah Butoya berhasil menemukan seni dan cita rasa khas smoke salt. Gurih dan ada aroma bakaran yang menggugah. Garam yang digunakan berasal dari daerah Bali, Jawa, NTT, dan NTB.
Butoya sengaja mengambil garam dari daerah yang masih memproduksi garam secara tradisional, yaitu dengan pengeringan mengandalkan sinar matahari di pasir hitam. Penyaringan dari pasir hasil batuan vulkanik menghasilkan garam berkualitas dan menambah kandungan mineralnya. Enak banget ya, Nyil. Iya Kak Tinggo, kasurnya empuk. Kapan lagi kita bisa di sini, Nyil? Nyil, kamu lihat gak? Lihat apa sih Kak Tinggo? Tuh kan lampunya, Nyil. Lampunya mati-mati sendiri, Nyil. Kak Tinggo kenapa sih? Nyil. Garam. Garam, mana garam? Kak Tinggo ngapain nyari garam? Mana ini garam nih? Ya ampun Kak Tinggo, ngapain pakai garam segala? Ya katanya orang zaman dulu garam tuh berampuh buat yang kayak gini-gini, Nyil. Hah Kak Tinggo, itu cuma mitos Kak Tinggo. Mitos. Iya, karena orang zaman dulu suka mengaitkan hal-hal ini dengan garam yang mengandung elektromagnetik. Oh gitu, Nyil. Iya. Makanya Kak Tinggo sekarang kikir positif aja ya Kak Tinggo ya. Angan selama ada unyil. Garam, bye-bye. Nyil. Nyil. Satu jar smoke salt berisi 350 gram. Harganya Rp540.000. Untuk premium smoke salt yang warnanya paling hitam, harganya bisa lebih tinggi lagi. Harganya jauh lebih mahal dibanding garam biasa. Karena proses pembuatan garam asap sangat panjang. Bambu yang digunakan juga nggak sembarangan, harus bambu yang masih muda. Iya, karena kan kalau bambu muda itu masih ada airnya, jadi rasanya nanti mix campur dengan rasa garamnya, jadi bagus sekali. Dan karena bambu muda itu masih ada airnya, jadi dia sangat bagus untuk campuran rasa. Healthy juga sangat sehat sekali karena dia muda bambunya. Jadi dan kita harus tekan biar nanti dia matangnya bagus sekali. Garam perlu dipanaskan selama lebih dari 3 jam. Dibakar sekitar 30 menit pada suhu 80 sampai 120 derajat Celcius. Proses pembakarannya gak cuma sekali. Perlu pembakaran 5 kali sampai 7 kali. Garam yang sudah dibakar dihaluskan, terus dimasukkan lagi ke dalam bambu. Belajar membuat garam asap langsung di Jepang gak membuat Butoya puas. Dengan kreativitas, kombinasi garam asap dan rempah-rempah khas Indonesia tercipta. Saya belajar ini untuk rasa semuanya dari Jepang. Setelah saya pulang ke Indonesia, jadi di Indonesia kita punya banyak sekali rempah-rempah kekayaan alam Indonesia. Ada kunyit, ada kecombrang, dan saya olah dari bahan apa yang ada di Indonesia untuk rasa-rasa dari garam, smoke garamnya. Ini dengan kecombrang ini rasanya luar biasa sekali setelah di-smoke dengan proses 9 kalinya. Ada 12 rasa untuk garam asap dan garam biasa. Hampir semua varian garam ada tambahan rempah-rempah seperti campuran kecombrang dan kunyit. Bahan-bahan yang dipilih fresh, bukan kecombrang atau kunyit instan. Bahan rempah dipotong, dihaluskan, dan dikeringkan. Rempah halus inilah yang dicampur ke dalam garam asap. Ini yang ada flavor garlic. Bener banget. Kalau misalnya sea salt itu lebih gurih, dan kalau yang ini ada wangi smoke-nya. Beda sama yang nggak melalui tahap smoke. Ini nih. Ini tetap gurih, cuman khasnya dari garam laut ini adalah lebih manis daripada yang biasanya. Harga jualnya jauh lebih mahal dibanding garam biasa. Dari segi keuntungan jelas lebih besar. Tapi bukan cuma itu yang dicari. Alasan saya memulai usaha garam ini karena saya dibesarkan di lingkungan petani garam. Itu di daerah Desa Tianyar Barat, Kubu Karangasem. Dan saya lihat petani garam kita kehidupannya sangat-sangat tidak memadai. Dan juga saya lihat banyak generasi muda sekarang tidak mau membuat garam karena tidak bagus penghasilannya.
Jadi makanya dari itu saya memulai bisnis ini 2 tahun lalu. Bu Toya juga mengusahakan pendapatan petani garam supaya stabil. Caranya memberikan fasilitas dan pengetahuan pembuatan garam dengan benar. Selain mendukung pelestarian hasil alam Indonesia, Bu Toya juga ingin masyarakat lebih aware dengan kesehatan. Garam laut menyimpan segudang manfaat, menjaga keseimbangan elektrolit, menjaga kesehatan kulit, mencegah kram otot. Garam laut ini cocok buat penambah rasa berbagai jenis makanan. Untuk menu ala barat atau asli Indonesia, bisa. Kayak yang dimasak Bu Toya ini nih, ayam kecombrang. Sea salt memang diklaim lebih sehat, tapi tetap saja harus konsumsi dalam batas wajar. Karena kelebihan konsumsi garam bisa akibatkan hipertensi. Tapi jangan kekurangan juga, karena bisa beresiko hiponatremia, kadar natrium dalam darah di bawah normal. Banyak yang bilang Indonesia kan punya wilayah laut yang luas. Terus kenapa masih harus impor garam? For your information, garam gak cuma dihasilkan dari laut. Faktanya, garam di dunia ini mayoritas bukan didapat dari laut, tapi dari gunung. Yap, garam ditambang dari gunung atau gua. Diproses menjadi garam yang bisa digunakan sebagai bumbu masakan atau untuk industri. Garam bukan sekedar memberi rasa asin pada masakan. Berbagai macam industri seperti industri tekstil, farmasi, dan kosmetik membutuhkan garam untuk proses produksi. Garam industri beda dengan garam konsumsi. Garam tradisional yang diproduksi petani standarnya berbeda dengan garam untuk industri. That's why negara kita masih butuh impor garam. Alat masak berkarat atau gunting mulai karatan. Katanya nih garam bisa mengusir karat loh. Tapi masa iya sih garam bisa ngilangin karat? Kita buktikan. Tuang garam dapur di atas wajan. Siapkan jeruk lemon, potong jadi 2 bagian. Peras lemonnya di atas garam. Lalu taruh jeruk lemon di atas wajan seperti ini. Hal yang sama juga kita ulangi untuk gunting. Tuang garam di area berkarat. Peras lemonnya, terus taruh di atas gunting. Lalu tunggu 2 jam. Nah, kalau sudah, angkat lemonnya. Lalu gosok permukaan wajannya. Wah, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Karatnya gak hilang. Malah wajannya jadi kuning gara-gara air lemon tadi. Begitu pula dengan gunting. Masih ada tuh karatnya. Jadi pembuktian hari ini gagal. Aduh, Nyil gagal, Nyil. Ya namanya juga pembuktian ketinggo ngasih banyak tips-tips Unyil yang bener loh dan berhasil. Gitu, Nyil. Makanya nonton si Unyil dari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Trans 7. Lengkap dan jauh lebih murah. Hemat waktu dan tenaga. Bisa pesan kapan saja, di mana saja. Gak heran, selama pandemi, aktivitas belanja online meningkat sampai 60%. Tapi ada efek buruknya juga nih. Banyak belanja online, artinya banyak sampah. Pembungkus plastik, selotip, sampai kertas yang terbuang sia-sia. Nah, biar nggak kebuang percuma, sampah plastik bisa diubah jadi duit kalau dikelola dengan benar dari rumah. Cuma pakai aplikasi di smartphone, sampah jadi berkah melimpah. Kamis Daud yang dikenal sebagai artis pecinta lingkungan adalah salah satu pendiri aplikasi ini. Sampah rumah tangga yang sudah dipilah-pilah ini nantinya akan dijemput oleh pelestari, sebutan untuk petugas yang mengambil sampah di pelanggan.
Sampah yang bisa ditukar gak cuma sebatas botol plastik kemasan, saset kemasan, bahkan sampai popok bayi bisa dijual di aplikasi ini. Nih lihat Nyil, sampahnya udah banyak. Ayo Kak Tinggo kita cari lagi yuk. Tapi emang nyari sampah ini buat apa sih Nyil? Nih selain bikin jalanan jadi lebih bersih, sampahnya bisa dijual di aplikasi loh Kak Tinggo. Widih, untung nih. Iya Kak Tinggo, jadi nanti sampahnya ditukar jadi koin. Nah koinnya bisa dipakai untuk jajan di kafe. Oh gitu. Aduh, kalau gitu ceritanya, mending kita cari sampah dulu yuk. Ayo Kak Tinggo. Hasil penjualannya bukan berupa uang ya, melainkan voucher diskon. Tiap jenis sampah jumlah poinnya berbeda-beda. Setelah dihitung, konsumen berhak mendapat sejumlah poin. Poin inilah yang bisa digunakan untuk beli makanan di restoran hingga beli obat di apotik. Wah, lumayan banget kan? Daripada dibuang gitu aja, mending sampahnya ditukar jadi voucher diskon kayak gini. Sampah yang dijemput oleh Pelestari selanjutnya akan dibawa ke checkpoints. Disinilah berkarung-karung sampah dari para pelestari dikumpulkan. Di checkpoint ini, pelestari berhak mendapat uang berdasarkan sampah yang ditimbang. Penghasilannya lumayan loh, bisa sampai 3 juta rupiah per bulan. Alhamdulillah selama jadi pelestari saya sebulan mendapatkan 3 juta rupiah yang asalnya dari hasil warung itu kurang dari 3 juta rupiah. Semenjak jadi pelestari saya terbantu sekali dalam menambah perekonomian keluarga saya. Gak heran, banyak ibu rumah tangga yang mencari rezeki tambahan. Seperti Ibu Siti asal Bandung ini. Jam kerjanya fleksibel. Sampah bisa diambil kapan saja. Karena baru diluncurkan pada September 2021 lalu, aplikasi ini belum mencakup seluruh Indonesia. Baru ada di Bandung, Makassar, dan Bali. Respon masyarakat di Bandung, Makassar, dan Badung Bali ternyata luar biasa tinggi. Kedepannya, aplikasi kolektor sampah ini bakal hadir di kota-kota besar di seluruh Jawa, termasuk ibu kota Jakarta. Berapa lama sampahmu terurai? Tuh Kak Tinggo, makanya udah harus zero waste ya Kak Tinggo ya. Tenang Nyil, aku ini dari SD udah zero waste. Nah tuh lihat Kak Tinggo. Iya ya Nyil ya, gelas 4000 tahun, popok 450 tahun. Iya Kak Tinggo. Aduh, itu ada lagi tuh, kantong plastik sampai 20 tahun. Itu udah seumuran Kak Tinggo Nyil. Nah itu mah 5 tahun lalu kali Kak Tinggo. Jangan gitu, walaupun kayak gini kan masih muda Nyil. Ya udah Kak Tinggo main ini aja yuk. Ayo Nyil, ayo Nyil. Sama ini Nyil. Nih, aku masukin, Unyil lihat ya kemana ya. Salah satu penggunaan sampah plastik adalah jadi bahan baku paving block. Coba kita uji ya. Dua-duanya sama-sama paving block. Bentuknya sama, teksturnya sama, warnanya sama, beratnya hampir sama. Tapi ada bahan yang beda. Ini paving block biasa. Sampingnya disebut eco brick alias bata yang ada campuran cacahan sampah plastik rejected. Kelihatan kan ada cacahan plastik warna-warninya? Meskipun ada campuran plastiknya, paving block ini masih kuat, kokoh, gak hancur pas dijatohin. Dilindas mobil masih aman. Kena air juga nggak ada bagian yang terkikis. Umumnya sih eco brick terbuat dari botol yang diisi sampah kemasan plastik sampai penuh dan padat. Terus kalau buatnya sudah banyak bisa disusun menyerupai bata. Kenalin nih, pencetus ide memanfaatkan plastik sekali pakai jadi bahan pembuatan paving block. Saya Novi bersama Ovi dan seluruh tim Rebrix berhasil mengolah sampah plastik yang tidak bernilai dan paling banyak di TPA ini menjadi satu produk bangunan yang berkualitas. Mikroplastik banyak ditemukan di sekitar pantai Indonesia. Asalnya dari sampah seperti kantong kresek dan bungkus saset. Butuh 100 sampai 500 tahun terurai.
Alasan itu yang bikin Kak Novi dan partnernya berinisiatif mengubah sampah plastik rejected jadi bahan bangunan. Daripada mencemari lingkungan, mending dikumpulin di sini. Kantong plastik alias kresek, bubble wrap, dan plastik multilayer. Sampah plastik kayak gini sulit didaur ulang. Pemanfaatan jadi bahan bangunan gini meminimalkan sampah plastik dibakar atau ditimbun jadi sampah yang menggunung. Oke, pertama kali kita ngumpulin sampah yang jenis ini nih dari rumah pribadi. Karena sebenarnya sampah jenis multilayer ini atau single use plastic adalah sampah yang tidak dikumpulkan oleh, bisa dibilang oleh siapapun ya. Tapi berkembangnya kita memerlukan lebih banyak bahan. Akhirnya kita mengajak Warmindo sekitar rumah kita, saya dan Ovi, dan kami ingat persis ada sekitar 7 Warmindo yang ikut berpartisipasi ngumpulin single use plastiknya atau plastik sekali pakai ya. Dan akhirnya dari situ kita bergerak maju. Berkembangnya produksi membuat kita membutuhkan sampah plastik yang cukup banyak nih. Dari cari sampah sendiri, akhirnya banyak masyarakat yang mengirimkan secara mandiri ke drop point. Bahkan sekarang sudah bekerja sama dengan 4 drop point yang ada di 16 kota. Dalam sehari, kapasitas produksinya 100 meter persegi. Kalau di total, berhasil mengubah 88.000 sampah plastik, lebih bermanfaat. Cacahan plastik dicampur dengan pasir dan semen. Langsung cetak sesuai bentuk dan ukuran yang diperlukan. Diamkan sampai kering. Rendam di dalam air. Jemur sampai kering. Paving block siap dipakai. Keamanan dan kualitas terjamin oke. Paving block buatannya sudah lolos serangkaian tes. Bersertifikat SNI, cek. Lolos uji pembakaran, cek. Untuk mendapatkan produk berkualitas, Kak Novi bersama partner melakukan riset 1,5 tahun dari tahun 2018. Puluhan kali mencoba, berkali-kali gagal, sampai akhirnya menemukan formula yang tepat. Teknik kita untuk mengurangi sampah mikroplastik adalah kita membuat 2 layer. Layer yang pertama itu adalah layer yang sangat kuat. Sedangkan 3/4-nya ini adalah terdapat campuran sampah plastik multilayer gitu. Kenapa dibuat seperti ini? Karena sebenarnya paving block itu kan produk yang dibuat untuk bersentuhan langsung dengan mobil, dengan manusia, dengan cuaca gitu ya. Jadi bagian atasnya itu harus dibuat kuat. Gitu. Selain paving block, Kak Novi juga mengembangkan produk lain. Ada roster dan hollow block. Buat roster ventilasi, 30%-nya terbuat dari sampah plastik rejected. Buat bangunan rumah juga bisa. Like this one, rumah yang terbuat dari 1.800 buah hollow block. Asalnya dari 340 kg sampah plastik tidak bermanfaat. Rumah jangan cuma hasilin sampah aja, tapi bangun rumah dari sampah juga dong. Mana ya sampahnya ya? Kok nggak ada sampah sih? Katanya nyari sangka buat apa sih katanya? Ini loh Nyil mau buat paving block. Oh mau nyayangin yang dilikutan tadi ya? Tahu aja sih Nyil. Tapi tahu nggak katanya? Ada loh negara yang mengilegalkan plastik. Oh taruh. Oh di Kenya ya Nyil ya? Betul 100 katanya. Nah di Kenya itu kalau ketahuan memproduksi, menjual atau memakai plastik bisa dipenjara 4 tahun atau denda $40.000 katanya. Waduh banyak banget ya Nyil ya. Tapi di Indonesia di supermarket juga udah kan Nyil? Iya udah nggak pakai plastik lagi katanya. Tapi katanya nyari sangka di hutan gini nggak takut Kak? Mana takut katanya di sini di hutan mah nggak takut. Sama hewan-hewan gitu nggak takut Nyil. Aduh ini apaan sih ini ada kayu? Katanya itu ada lego loh. Kalau di rumah ada banyak botol plastik bekas, jangan dibuang gitu aja ya. Selain mendatangkan uang dan bisa ditukar jadi voucher diskon, botol plastik juga bisa banget didaur ulang jadi apa aja. Apalagi kalau ada banyak kayak gini. Bisa dibikin jadi sapu loh. Caranya juga gampang kok. Botol-botol plastik berukuran 1,5 liter ini kita potong bagian bawahnya. Lalu gunting seluruh bagian sisanya dengan jarak 1 cm hingga berumbai-rumbai seperti ini. Ulangi lagi pada botol lainnya.
buang bagian atasnya. Terus masukkan botol hingga bertumpuk seperti ini. Ikat bagian tengahnya dengan karet gelang. Untuk gagang sapunya bisa menggunakan pipa. Diameter pipanya harus menyesuaikan dengan lubang botolnya ya, biar pas ukurannya. Tada, sapunya sudah jadi deh. Nah gimana? Mudah kan? Bisa banget dipraktekin di rumah. Si Unyil anak pintar, informasinya super, teknologi